begini, kalau knowledge skill gampang, tapi kalau perilaku ini sulit. Biasanya datangnya bangsawan, bangsane tangiawan ya, tekone telat terus ya nggak bisa. Yang sering guyonan saya kena penyakit kulit namanya kudis, kutil, kurap, kurang disiplin, kurang teliti, kurang rapi, ya sakit terus gitu. Ya, disiplin ya saudara, nanti harus disiplin. Itu yang mensukseskan saudara nanti. Kemudian termasuk bahasa. Saya ingin adik-adik harus belajar bahasa, ya. Jadi yang bahasa Inggris kurang ditingkatkan. Alek perlu bahasa Jepang. Ya, minimal sakukurata itu yang bisa. Enggak punya duit tanggal tua sakukurata ya. Nah, yang D, fighting spirit, semangat, jangan pernah menyerah. Ingat tadi lagunya The Massive ya, 4 hal, syukuri, hidup anugerah, jalani, dan lakukan yang terbaik. Itu kata kuncinya untuk fighting spirit ya, ini yang tadi saya katakan. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya lakukan dan entrepreneurnya saya yakin nurse entrepreneur akan menjadi hal yang luar biasa nanti di era ini. Itu mungkin Bu Yayu perlu saya sampaikan. Teman-teman yang lain bisa menambahkan tentang entrepreneur yang dimaksudkan. Oke. Terima kasih Prof. Aplaus untuk Prof. Nur Salam. Langsung aja karena panas Bu. Ya. Kalau duduk malah. Kalau berdiri hilang panasnya Prof. Oh. Baik, teman-teman sekalian, ini presentasi sudah selesai. Saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Kami persilahkan bisa dengan menyebutkan nama dan berasal dari mana. Kami persilahkan. Monggo. Yang paling belakang. Alladzina yunfikuna bis-sarai wad-dharai gitu katanya. Jadi ada dalam suasana panas, dalam suasana saya ini saya masih bertanya gitu. Artinya masih tetap survive gitu. Jadi jangan gitu. Ayo, ada adik-adik yang muda-muda sini sebelah kiri. Ayo. Ada itu Prof yang belakang. Oh, kami persilakan. Berdiri supaya panitia bisa menyediakan mic-nya. Ya. Silakan berdiri. Oh, Mbak Utami. Ya. Ya. Puskesmas Kampak. Puskesmas ya. Iya. Mic minta tolong. Mic ya. Ini mic ini Mbak. Ayo Bu ya yuk. Namanya Ibu. Yang muda-muda tanya ya. Jangan gini-gini tok nanti ya. Terima kasih. Oke, monggo. Nama saya Bu Utami dari Puskesmas Kampak. Saya mau tanya yang halaman nomor 4. Permasalahan tenaga kesehatan, jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih kurang. Ini maksudnya bagaimana Pak? Mengingat jumlah tenaga yang ngelamar untuk sukwan saja kesulitan sekarang. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup jelas Prof. Ini Bu Utami, kalau kita melihat di Trenggalek, Jawa Timur dan seluruhnya seperti itu. Tapi kalau panjangan lihat di luar Jawa, jadi pendistribusian itu tidak merata. Itu Ibu. Kemarin saya di Banjarmasin di daerah saya lupa. Di sana itu enggak ada dokter anestesi, itu enggak ada. Perawat yang punya khususan seperti itu enggak ada. Sehingga yang melakukan semuanya itu. Sehingga jenis, kualitas maupun kuantitas di daerah-daerah itu masih. Kenapa? Karena kita enggan untuk dikirim ke sana, Bu. Itu maksudnya. Jadi kita bicara nasional, bukan hanya Trenggalek. Kalau Trenggalek sokuan aja angel Pak, omongannya kok dadak ini enggak ya. Makanya adik-adik nanti harus punya semangat. Ada loh para mahasiswa yang akper ini dikirim ke Jepang Bu Yayu, Bu Utami. Lulus pinter anaknya loh, tapi mentalnya tempe. Kenapa tempe? Setelah 1 minggu, aku kangen boy Pak. Nah repot lah begitu itu. Itu mental tempe. Jadi Anda nanti nggak boleh seperti itu. Wis SMP, SMA neng Trenggalek ya Mas ya. Akper yo neng Galek gak pernah lungo, nyuci dicucek, no makan yo disuapi lah misalnya gitu. Mari ngono seluruh pergi. Udah kangen terus, apa maneh kangen pacari. Yang pernah kena TBC, tekanan batin cinta. Wah, repot itu nanti gitu ya. Jadi maksud saya gitu Bu. Jadi kita melihat di sini begitu, tapi di luar. Termasuk kalau nanti mau adik-adik ke Jepang misalnya atau ke Arab. Anda nanti kalau ke Arab itu antara Masjidil Haram dengan
Masjid Tanim yang sering ke sana. Saya 2 minggu kemarin dari sana, di Masjid Aisyah namanya. Itu ada rumah sakit. Di situ banyak kerjanya perawat. Nah, harus punya gitu. Tapi adik-adik harus punya pengalaman dulu, training pelatihan, ikut tersertifikasi. Ya. Tapi ingat, US-nya tadi kata kuncinya, US 5 tadi harus dijalani. Oh, aku semangat, Pak. Tapi aku nggak pernah sholat subuh, Pak. Apa malah sholat tahajud, bangun kencing tidur lagi, Pak. Lah podo ae gitu. Nggak akan. Mana usaha Anda gitu. Mana effort Anda gitu ya. Itu ya, adik-adik ya. Jadi Anda nggak usah khawatir itu kalau Anda melakukan itu. Saya yakin and there is need, there is way. Bahasa Inggrisnya begitu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yakinlah itu. Kalau Anda sendiri males, Allah beri kamu wis males wis CPNS gak lulus we. Lek memang lulus anaknya mau ini namanya istijrot, dilos oleh Allah. Oh, tak kayak kok, tak coba kok. Jadi jangan melihat orang itu loh Pak males sekolahnya aja IPK-nya begini ininya ini. Itu kan melihat kita dari sini. US-nya dia luar biasa tadi, nggak tahu. Jadi kita positif aja ya. Nggak usah kita kena ait. Aku iri dengki sirik nggak usah ya. Yang positif. Baik, Bu Utami sudah. Ada lagi adik-adik yang oke, ya Mas. Oh, Pak, aku jadi moderatornya juga sekali ini ya. Jadi double ini. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Yuswantoro dari Polkesma Kampus 5 Trenggalek. Sekarang dulu Akpar Trenggalek ya. Tadi untuk menghadapi suaranya ya, terlalu ngebas. Terkait dengan perawat, kita salah satunya untuk bersaing tadi harus berbeda. Kalau sama-sama kambingnya atau dombanya mungkin nanti kita tidak laku. Tapi kalau agak ngetren di kuning tadi menjadi laku. Salah satu tampil beda tadi, Prof. Nur sudah menjelaskan barusan, yaitu kita harus terkait dengan pelatihan-pelatihan. Sehingga kita nanti bisa memenuhi kebutuhan bangsa pasar. Tapi kendalanya selama ini yang disampaikan oleh adik-adik pada saat akan melakukan pelatihan, itu misalkan harus sudah bekerja dulu, ada surat pengantar dari tempat instansi kerja dan sebagainya. Itu kendala yang ada. Mungkin di sini bisa diberikan gambaran ke kami khususnya untuk yang adik-adik yang nanti baru lulusan dari PPNI, kiprahnya bagaimana dan mungkin langkah ke depannya bagi adik-adik bagaimana. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Edi. Langsung Ibu Yai ya, mohon maaf. Jadi gini, memang ada beberapa persyaratan, kadang dia harus bekerja, harus dikirim dari instansi gitu Mas Edi ya. Saya rasa kita harus merubah paradigma itu. Ada namanya pelatihan tuh kita namanya basic ya Mas Edi. Ada elementary, kemudian ada middle, kemudian ada advance Mas Edi. Kalau basic misalnya basic tentang ECG, basic tentang itu menurut saya enggak harus dipersyaratkan. Jadi nanti kalau ada problem-problem atau mungkin nanti kerjasama dengan DBPPNI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakanlah training itu di manalah senternya, misalnya senternya nanti di Trenggalek atau Tulungagung yang nanti untuk adik-adik ini. Dan kita usahakan juga biaya juga tidak terlalu mahal gitu, supaya nanti bisa bermanfaat itu. Karena memang kelemahan kita selama ini adalah di situ. Ya, mempersyaratkan pelatihan-pelatihan ada, tapi di satu sisi mempersyaratkan harus sudah bekerja, dikirim instansi gitu ya Mas Edi ya. Nah, ini mungkin menjadi catatan kami Mas, nanti di provinsi termasuk Bapak Ibu yang bekerja di Puskesmas yang sudah pegawai. Selama ini Pak pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh PPNI tidak diakui untuk jabatan fungsional. Nah, ini akan berubah segera secepatnya. Jadi baik dilaksanakan oleh PPNI maupun oleh PSDM sama. Nanti Bapak Ibu tulis ya, Undang-Undang 38 2014. Tulis Bu. Ya, ada di sana yang pegawai ini ya. Pasal 53 ayat 1, 2, 3. Di sana dikatakan yang boleh menyelenggarakan pelatihan itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam ini Kemenkes itu. Yang kedua adalah organisasi profesi ya. 38 pasal 53 ayat 1, 2, 3 dibaca Bapak Ibu. Jadi itu yang kita perjuangkan dengan LAM dan seterusnya. Ya, gitu-gitu Mas Edi gambaran kita untuk ini. Namun terima kasih. Barangkali satu lagi penanya Prof, masih ada waktu 2 menit. Kami persilakan. Silakan adik-adik yang belum bekerja, anaknya Bu Yayu, ayo Bu. Ayo Bu. Anak-anaknya Ibu ini.
Mungkin, nah ini. Ayo Mas, ya. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Singgih Chandra, saya dari RSU Muhammadiyah Bandung Tulungagung, Prof. Di sini terkait dengan entrepreneurship nursing, ini memang yang pertama dibangun adalah sebuah attitude atau sikap. Jadi untuk sikap kita bagaimana sebagai seorang perawat, intinya kita harus lebih caring, begitu ya, Prof. Care, ya. Kemudian untuk dari saya sendiri di rumah juga sudah mencoba untuk melakukan entrepreneurship nursing, sehingga saya tertarik dengan materi kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Yang kita dilakukan semua. apa Mas? Yang saya lakukan ya mungkin untuk pemeriksaan sederhana, misalkan untuk pemeriksaan tensi, pemeriksaan kadar gula dan sebagainya. Enggak dong. Berbayar, Prof. Ya, tapi yang murah dhisik ya. Oke. Terus ini untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya pertanyakan, untuk di tempat kami itu kan juga ada dokter praktek, juga ada perawat praktek. Itu yang pertama, perlu enggak kita itu bersaing dengan mereka, dalam artian kita memberikan cost yang lebih murah daripada mereka, dalam artian istilahnya itu mencari pasaran, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan perizinan, dalam praktek perawat tentunya kita harus punya perizinan, nggih. Kemudian untuk dari saya sendiri untuk masih D3 keperawatan, untuk S1-nya kita masih proses, masih masuk semester pertama. Lah 7 tahun lagi masih boleh. Okay. Untuk perizinan pencarian SIPP berarti tetap diizinkan. Izinkan sampai nanti 7 tahun lagi. Jadi nggak ada masalah. Beberapa waktu yang lalu saya dapat berita kalau untuk D3 itu katanya tidak boleh mencari SIPP dan kita harus S1 yang mencari SIPP. Oh ya. Informasi dari saya seperti itu. Itu berlaku masih nanti Mas tahun 2000 tambah 7 tahun 2026. 2026 ya, Prof. Jadi tadi yang saya cerita Permenkes 26 2019 ini yang di situ di dalam klosur penutupnya jenengan browsing ya nanti ya. Iya. Di browsing semuanya adik-adik biar tahu, diberikan sempat 7 tahun. Jadi sampai sekarang masih boleh, siapa yang nggak boleh nanti saya diundang ya. Teko, nggak usah bayari ya. Di harusnya nggak boleh karena di Permenkes berbunyi di dalam klosur penutup itu. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama Mas Sigit, tadi kata-kata kita itu jangan menggunakan bahasa apa ya, istilahnya bersaing ya. Iya. Apa Bu? Ya yuk bahasanya saya enak apa? Korelasi. Ya berkolaborasi lah. Istilahnya kita harus, makanya gini, orang itu bisa dikenal, tadi kan saya gambar, tadi Mas Edi kan tanya, kalau kita mau praktek seperti yang tadi ya, tadi yang saya tunjukkan ini tadi ya, kalau semuanya sama gini, contoh gini Mas, aku praktek perawat, sana praktek perawat, ini praktek ini, apa plusnya jenengan itu? Oh saya ada akupressor, nah ada plusnya Mas, itu maksudnya saya gitu, jadi ada plusnya di samping itu. Nah mungkin juga Anda akan membangun bagaimana customer itu lebih kerasan, wow di tempat praktek saya Pak, itu ber-AC ruangannya sehingga Anda nggak usah sumuk-sumuk panas kayak hari ini gitu ya. Yang kedua, selain AC ada kamar mandi, ada TV, plus karaoke-nya Pak. Nah, misalnya gitu Mas Sigit. Loh, ini kan membangun itu harus plus begitu. Kalau enggak gitu, pulang. Terus di situ disediakan mungkin produk jenengan sekalian. Oh, saya punya Aqua ini dijual gratis atau mungkin dijual pemasaran yang itu. Catatan yang berikutnya, kalau kita memulai awal, kita jangan menarik harga terlalu tinggi. Karena itu akan ini. Orang itu, saya katakan ya, sekarang gini, pemain sepak bola. Awal Cristiano Ronaldo berapa harganya? Enggak ada orang yang tahu. Tapi begitu dia aktualisasi diakui, orang sudah menghargai karena itu. Ya, jadi berakit-rakit dulu, berenang-enangkan. Bersakit-sakit dahulu, jangan meninggal kemudian dulu ya. Jadi gitu ya, bersenang-senang kemudian. Saudara saya itu Bu Yayu ya, matur suwun teman-teman Trenggalek, adik-adik, anak-anak saya semuanya, dan mudah-mudahan sukses, tetap semangat meskipun di daerah terpencil ya. Perawat di dadamu. Terima kasih, kurang semangat. Diulang lagi, perawat di dadamu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Nur. Teman-teman sekalian, ini Prof. Nur sudah selesai menyampaikan materinya. Barangkali nanti kalau masih ada hal yang pengen ditanyakan, diperkenankan Prof ya. Bisa dibagi nomor HP-nya. Oh ada, berarti sudah tersiar di khalayak ramai. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf ketika saya membawakan acara menjadi moderator pada kesempatan pagi hari ini. Ada hal yang tidak berkenan, terutama ini Bapak Ibu sekalian, pasti tidak berkenannya itu luar biasa, tidak hanya penjenengan saya pun juga sebetulnya ada yang tidak enak. Ketidaknyamanan kita hari ini adalah karena panas Prof. Namun demikian penjenengan berkenan untuk berbagi ilmu, menyemangati kita semua, ya akhirnya ternyata pahalanya lebih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sekalian pahala kita semakin banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri kedua yang akan dimoderatori oleh Ibu Tuni Eskepnes Mkep. Kepada Ibu Tuni dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, panas ya? Bagaimana biar bisa dingin? Itu tugasnya Bapak Ibu EO-nya di sana nggih. Mohon Bapak Ibu difasilitasi mbok menawi bisa ben rodok berkurang. Kira-kira bisa nggih? Ya Allah. Mohon maaf untuk semuanya ini karena ada mati listrik dari PLN ya. Kemudian ini kita pakai genset, jadinya untuk AC-nya masih belum bisa nyala. Sementara kita pakai ini dulu. Tapi kami sudah mengusahakan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah komplain sama pihak hotel. Jadi mohon pengertiannya untuk para audien untuk bersabar untuk menunggu proses dari hotel. Oke, semoga bisa bertahan. Masih ada 3 pembicara lagi Bapak Ibu hari ini. Baik. Meskipun suasananya semakin panas dan makin mempotato gitu ya, ngentang-ngentang. Semoga pulang membawa berkah. Ngerti nggih? Baik Bapak Ibu, untuk speaker berikutnya saya akan memoderatori. Mendampingi Bapak Ibu untuk kita menyaksikan, mengikuti pembicara berikutnya atas nama Ibu. Sebentar, sabar. Ibu Liana Eskepnes. Belum. Sebentar Bu, saya belum persilahkan. Nggih. Nggih. Belum saya persilahkan. Oke. Nggih. Yang tepuk tangan juga masih sedikit. Saya mintanya tepuk tangannya nanti banyak kalau sudah saya persilahkan. Ngaten nggih. Sebentar, nggih. Saya bacakan dulu sebentar saja. Karena saya juga belum kenal, mungkin Bapak Ibu yang ada di Puskesmas Dongko, Puskesmas Karangan dan Puskesmas yang lain sudah kenal, cuman saya juga kenalnya hanya di Facebook. Beliaunya sangat terkenal ketika di Facebook menyampaikan sesuatunya di sana gitu nggih. Saya bacakan, beliaunya lahir pada 10 Februari 79. Pekerjaan sebagai perawat Puskesmas Dongko, sebagai koordinator rawat inap, pemegang program jiwa dan lain sebagainya. Saya bacakan ke bawah untuk pengalaman kerja dan prestasinya beliau. Bekerja di Puskesmas Dongko mulai tahun 1999 sampai dengan sekarang sebagai tenaga kesehatan teladan Kabupaten Trenggalek 2018, tenaga kesehatan teladan Provinsi Jawa Timur 2018 dan juga sebagai tenaga kesehatan teladan nasional tahun 2018. Baik, kalau sudah seperti ini bolehlah kita panggil beliau untuk menyampaikan materinya hari ini tentang apa tadi? Saya lupa. Pencegahan relap pada pasien dengan gangguan jiwa. Mari kita beri aplaus kepada beliau. Monggo Ibu Liana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua PPNI Kabupaten Trenggalek, Bapak Doni Soekardi Eskepnes, Bapak Ibu dosen
yang amat sangat saya hormati dan saya sayangi, teman-teman undangan semuanya, mohon izin saya di sini bukan sebagai pemateri ya, terlalu berlebihan kalau saya sebagai pemateri. Mohon izin saya nanti menyampaikan beberapa pengalaman saya ketika saya menjadi pemegang program jiwa di Puskesmas Dongko. Yang di sini nanti saya diamanai untuk memberikan materi tentang strategi penanganan relaps pada gangguan jiwa. Identitas saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu, terima kasih. Dan sebenarnya yang poin 1, 2, 3 ke bawah tadi hanya bonus saja. Sebelum saya menyampaikan materi, boleh saya minta izin bertanya, Bapak, Ibu yang ada di sini, adakah yang takut dengan ODGJ? Boleh tunjuk tangan siapa yang takut dengan ODGJ? Semua sayang sama ODGJ? Oke, terima kasih. Saya Liana, pemegang program jiwa di Puskesmas Dongko. Saya terlahir 40 tahun yang lalu dengan suami satu selamanya, semoga tetap satu, dengan anak 2, yang satu sudah kuliah dan yang satu masih kelas 3 SD. Pendidikan saya SPK dan D3 di sini dengan Ibu Mimi, Bu Yayu masih ada di sini, beliaunya selalu mendukung saya dari titik 0 sampai dengan 0,0. Terima kasih sekali. Sangat berarti banget beliaunya mendampingi saya ketika saya menjadi nakes teladan Kabupaten Trenggalek sampai dengan saya nasional, beliaunya terus mendampingi, sangat luar biasa sekali jasa beliau. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Prof. Nur tadi, kalau kita ingin sukses, kita tidak boleh berhenti di zona nyaman, karena zona nyaman itu sama dengan tidak mau, malas gerak, mager. Zona nyaman itu sama dengan tidak mau. Jadi kalau ingin sukses, yang pertama kita harus mengerjakan hal yang baru. Hal yang baru. Kalau sudah lama-lama jangan terus-terusan itu saja. Kita harus bisa menciptakan hal yang baru. Yang kedua, mengerjakan hal yang tidak biasa. Karena kalau sudah biasa itu kan biasa-biasa saja kan, sudah tidak zamannya lagi. Yang ketiga, mengerjakan yang belum bisa. Jadi kita harus mau berusaha untuk bisa. Jangan takut, seperti yang dikatakan beliaunya Prof. Nur tadi, bahwa kesuksesan itu tidak melulu dari IPK tertinggi. Yang sewu, Ibu Mimi dan Bu Yayu sangat tahu siapa Liana. Bukan orang yang pinter. Dalam akademik biasa-biasa saja. Bahkan dulu sering hair. Jadi tidak harus orang yang IPK-nya jelek itu harus minder. Jenengan semua harus semangat. Yang penting ada kemauan. Yang keempat, harus mau bekerja lebih keras. Selanjutnya harus mau bekerja lebih lama, maksudnya kalau kita sebagai ASN kita punya jam tertentu dari jam 7 sampai jam 2, kita harus maulah berkorban ya. Mau berkorban lebih dari jam itu, tidak harus selalu menuntut bayaran. Selanjutnya berisiko yang bekerja yang berisiko. Seperti yang teman-teman kami lakukan di Puskesmas Dongko. Selanjutnya, latar belakang kenapa sih saya waktu pemilihan nakes teladan kok memilih program jiwa yang saya gunakan sebagai materi saat itu? Karena 970 juta orang mengalami gangguan mental pada tahun 2017 dengan estimasi 7 orang memiliki 1 atau lebih gangguan mental. Di sini ada berapa orang ya? 7 orang atau lebih memiliki 1 atau lebih gangguan mental. Dari 7 orang itu ada 1 gangguan mental. Jadi bisa dihitung ini berapa orang?
Ini yang bicara bukan saya loh, yang bicara WHO. Jadi bisa dipastikan dari segerombolan 7 orang itu ada 1 yang gangguan mental. Gangguan mental bukan gangguan jiwa. Sedangkan di Indonesia jumlah penduduk 265 juta, angka kejadian gangguan mental sebesar 22,9 dari jumlah penduduk dengan rentang usia di atas 15 tahun. Dengan nilai estimasi 7 dari 1000 rumah tangga Indonesia memiliki penderita skizofrenia. Jadi 7 rumah tangga dari 1000 kakak itu memiliki 7 skizofrenia atau ODGJ berat. Itu bisa dipastikan dan saya bisa menjamin itu benar. Karena di tempat saya dengan jumlah penduduk 30.000, saya memiliki saat ini 175 ODGJ berat. Meskipun itu ada yang dari luar wilayah. Tapi kalau dari estimasi sini kan sudah disebutkan ya, 7 dari 1000 rumah tangga Indonesia memiliki penderita skizofrenia menurut riset kesehatan dasar 2018. Jadi saya merasa itu penting sekali untuk sekarang ini gangguan jiwa benar-benar kita pelajari. Bukan hanya sebagai acuan kita supaya tidak ke gangguan jiwa, tapi sepertinya kita perlu menginformasikan itu untuk semuanya bahwa gangguan jiwa itu memang ada. Sedangkan di Jawa Timur, pasien ODGJ sejumlah 83.600 jiwa dan Kabupaten Trenggalek 1066 jiwa. Di wilayah kerja Puskesmas Ndongko tahun 2018 ada 154 ODGJ berat. Masalah kesehatan jiwa, prevalensi skizofrenia atau psikosis mencapai 7% dari penduduk Indonesia. Luar biasa nggih, banyak sekali. Sedangkan kasus pasung yang telah berhasil diidentifikasi hingga tahun 2018 kurang lebih ada 3.431 ODGJ berat, 28,7%. Sedangkan masalah kesehatan jiwa di Kabupaten Trenggalek tahun 2018, angka keseluruhan ODGJ sejumlah 1066 se-Kabupaten Trenggalek, ODGJ berat. Sedangkan yang dipasung ada 193 orang 2018, tapi sekarang sudah banyak yang berkurang. Ini data kasus, saya ambil sampel karena saya tadi ingin menyampaikan pengalaman saya yang saya alami sendiri benar-benar di Puskesmas Ndongko. Ini data kasus sebelum saya menggunakan strategi, yaitu materi yang akan saya sampaikan nanti. Di tahun 2016 saya memiliki 57 ODGJ berat waktu itu 2016, dan ODGJ di Pasung ada 19 orang ODGJ di Pasung. ODGJ cedera ada 6 dan relapse ada 14. Itu gambaran tahun 2016 di Puskesmas Ndongko ketika kami belum melakukan inovasi kesehatan jiwa. Oke. Selanjutnya, penyebab relapse atau kekambuhan pada gangguan jiwa, salah satunya adalah perawatan yang tidak berkesinambungan. Jadi ketika beliaunya berobat cuman 1 kali dan merasakan efek obat itu kadang ada ngantuk, kejang, dan lain sebagainya, tidak mau diteruskan. Padahal itu adalah proses dari berjalannya obat itu, tapi mereka sudah tidak mau melanjutkan. Yang kedua, ketidaktahuan keluarga tentang pengobatan atau perawatan ODGJ pasca pasung. Jadi kalau di desa kami ya, nggak tahu kalau di tempat panjenengan semua, itu biasanya kalau berobat tidak langsung ke pelayanan kesehatan, tapi yang pertama dilakukan pasti ke dukun. Nggih bener. Saya kayaknya 90% pasien ODGJ yang ada di Puskesmas Ndongko adalah sisa dukun. Mungkin di sini juga banyak pemegang program jiwa, kayaknya buka ini nggih. Nyun sewu senior. Dan yang ketiga,
keluarga dan pasien menghentikan pengobatan tanpa konsultasi. Maksudnya ketika mereka merasa sudah sehat, sudah nyaman, beliaunya itu menghentikan dan merasa saya sudah sehat, saya sudah sembuh, saya sudah tidak butuh obat. Seperti itu pengalaman kami, dan sepertinya teman-teman pemegang program jiwa pun mengalami hal yang sama. Yang keempat, stigma dari masyarakat yang masih luar biasa. Waktu itu di tahun 2016 ODGJ stigmanya masih luar biasa, tapi sekarang sepertinya sudah tidak begitu nih. Dan strategi penanganan kasus relapse yang kami lakukan di Puskesmas Ndongko waktu itu, ketika kami mendapatkan masalah tentang waktu itu ya PK penilaiannya kurang, kayak penemuan kasus juga kurang, pasien relap yang terus-terusan bertambah di setiap bulannya, dan juga cedera yang terus-terusan ada. Bapak Kepala Puskesmas waktu itu memberikan amanah kepada kami untuk membuat inovasi kesehatan jiwa supaya semua masalah kesehatan jiwa itu bisa teratasi. Dan langkah pertama yang kami lakukan waktu itu adalah membentuk tim ODGJ. Di tempat panjenengan semua ada tim ODGJ? Ada yang sudah memiliki tim ODGJ? Belum ada? Oke. Tim ODGJ di sini, di tempat kami ada 9 orang yang terdiri dari medis, paramedis, dan sopir. Sebenarnya harusnya ketika saya sudah menjalani ini selama 3 tahun ke sini, tim ODGJ sebenarnya tidak harus cuman itu saja, tapi harusnya lengkap. Tapi ini pengalaman saya, jadi saya bilang tim ODGJ di Puskesmas Ndongko itu terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan ada sopir 1. Tim ini benar-benar luar biasa. Kenapa kok saya cuman memasukkan perawat, bidan, dan dokter juga sopir? Saya tidak meminta waktu itu. Sama sekali saya tidak meminta kamu harus jadi tim ODGJ, tidak. Tapi ketika saya dapat amanah, saya langsung tanya, di antara teman-teman adakah yang mau menjadi tim ODGJ untuk menyelesaikan masalah yang sedang ada di Puskesmas Ndongko saat itu? Dan luar biasa sekali. Awalnya ada 4, perawat dan bidan 1, kemudian semakin kesini semakin bertambah. Oke. Ini tim yang luar biasa, ini benar-benar mempunyai waktu yang lebih-lebih, tidak hanya 24 jam, tapi sepertinya lebih dari 58 jam, dan alhamdulillah tim-tim ODGJ ini tadi datang ke sini sepertinya ya. Jadi kita siap untuk dipanggil jam berapapun, jam 1 malam, jam 2 malam, kalau ada pasien relap atau membutuhkan, kami siap datang 1 tim, tanpa biaya. Yang kedua, ketika tim ODGJ sudah terbentuk, kami membentuk kader kesehatan jiwa. Pembentukan itu pun tidak boleh dilakukan asal comot, tapi kami datang ke desa-desa memberikan sosialisasi dan meminta, bertanya pada beliaunya, adakah yang ingin bergabung dengan kami tim ODGJ untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Dan alhamdulillah dari awal setiap desa ada 1 kader kesehatan jiwa, dan sampai sekarang kami memiliki 26 kader kesehatan jiwa, di setiap desanya ada 5 di setiap desanya. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor, itu pasti. Kita harus berkolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program yang ada, karena kita tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Yang keempat, melibatkan keluarga dan masyarakat, itu juga yang utama, karena tujuan kita adalah memberikan pendidikan kesehatan jiwa kepada keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, dukungan dari Dinas Kesehatan sebagai pembina, sebagai monitoring, dan juga evaluasinya dari Dinas Kesehatan. Kegiatan yang dilakukan di strategi penanganan relapse tadi, salah satunya adalah lepas pasung, selanjutnya home visit dan home care, kemudian dilakukan posyandu ODGJ, dan semua dokumen ada di infus, informasi untuk sehat nanti. Ini, pelepasan pasung, sebelumnya kita harus sepakat ya,
pemasungan melanggar hak asasi manusia. Iya napa mboten? Nggih napa mboten? Jadi pemasungan itu melanggar hak asasi manusia. Sepakat nggih? Ya, dan yang kedua tidak memanusiakan